seorang pemikir berbagi. Di zaman serba digital, kita bisa terhubung ke siapapun dalam hitungan detik. Tapi anehnya justru makin terasa jauh. Makin banyak ilmu, makin minim nurani. Makin canggih gadgetnya, makin rusak akhlaknya. Kok bisa? Kalau benar teknologi adalah bukti kemajuan, kenapa manusia zaman sekarang makin mudah marah, gampang menghujat, dan kehilangan empati? Pertanyaannya sederhana, tapi menampar. Apakah kita benar-benar maju? Atau cuma terlihat maju? Yuk kita bahas bareng. Semakin canggih, semakin rusak, ini paradoks zaman sekarang, dan seperti biasa, lo boleh setuju, boleh juga mikir beda, yang penting, kita mikir bareng. Pertama, teknologi, dulu alat, sekarang jadi tuan. Dulu teknologi itu cuma alat bantu, bikin hidup manusia lebih gampang, lebih efisien, dan bisa hemat tenaga. Tapi sekarang, kayaknya kita yang malah jadi budak alat-alat itu. Coba lo pikirin, bangun tidur, hal pertama yang kita cari apa? HP. Lagi makan, mata kemana? Ke layar. Lagi nongkrong pun, yang didengar bukan suara teman di depan, tapi notif dari aplikasi. Kita udah gak sadar, teknologi yang harusnya kita kendalikan sekarang justru mengendalikan kita. Ironisnya, makin canggih teknologinya, makin tumpul rasa kita sebagai manusia. Kita jadi gampang ngatain orang karena ngerasa aman di balik layar. Kita bisa sebar hoaks tanpa mikir dampaknya. Kita bisa scrolling berjam-jam, tapi gak pernah benar-benar ngobrol dari hati ke hati. Teknologi bukan masalahnya. Tapi ketika kita kasih kekuasaan penuh ke benda mati ini, tanpa disaring pakai hati dan akal, disitulah rusaknya mulai terasa. Teknologi harusnya bantu kita jadi manusia yang lebih baik. Tapi kenyataannya, kita justru jadi versi yang lebih dingin dan cuek. Dan itu baru awalnya aja. Kedua, koneksi banyak, tapi hubungan kosong. Sekarang, kita bisa punya ribuan followers, ratusan kontak, dan puluhan grup di berbagai aplikasi. Tapi, anehnya waktu lagi ngerasa hancur, bingung harus curhat ke siapa. Kita hidup di era koneksi tanpa kedekatan. Dulu, ngobrol butuh tatap muka. Sekarang, cukup emoji, reaktion, atau send doang. Tapi lo sadar gak sih makin gampang kita nyapa orang, makin susah kita benar-benar dekat sama mereka? Kita chatting tiap hari, tapi gak tahu kabar asli sahabat kita. Kita komen lucu di story, tapi gak pernah benar-benar nanya lo beneran baik-baik aja gak? Teknologi ngasih kita shortcut buat merasa terhubung. Padahal yang kita punya cuma ilusi kebersamaan. Hubungan jadi instan. Patah hati, tinggal swipe. Bosan, tinggal skip. Capek, tinggal ghosting. Semakin banyak koneksi, tapi makin kosong interaksi. Dan ini efek domino, karena kita terbiasa gak hadir secara utuh, kita juga mulai gak peduli sama perasaan orang lain. Kita tahu cara mengakses profil orang, tapi lupa cara memahami isi hatinya. Semua ini bikin kita makin kesepian di tengah keramaian yang penuh sinyal. Tapi sayangnya sinyal belum tentu bikin kita saling nyambung. Ketiga, ilmu meningkat, moral menyusut. Zaman sekarang, kita bisa belajar apa aja lewat internet. Mau ngerti fisika kuantum, teori relativitas, sampai algoritma AI, tinggal klik. Tapi di balik otak yang makin cerdas, hati kita justru makin beku. Gampang banget kita dapat ilmu. Tapi susah banget buat jadi manusia yang peka. Kita bisa debat soal teori moral, tapi gak bisa dengerin temen yang lagi down. Kita bisa kutip filsuf besar, tapi gak bisa minta maaf waktu kita nyakitin orang. Ilmu itu penting, tapi moral, itu fondasi. Sekarang banyak orang pintar, tapi cuma sedikit yang bijak. Banyak yang bisa analisis data, tapi gak bisa kontrol ego. Banyak yang bisa bikin teknologi keren, tapi cuek saat lihat tetangganya kelaparan. Inilah paradoksnya, kita udah punya pengetahuan luar biasa, tapi gak tahu gimana cara memperlakukan sesama manusia dengan kasih. Moral itu gak bisa di-download, etika itu gak muncul dari AI, tapi dari hati yang diasah lewat empati. Semakin tinggi ilmu, seharusnya makin rendah hati. Tapi yang kita lihat sekarang, kadang justru sebaliknya, dan itu jadi bukti nyata, kemajuan tanpa nurani itu cuma bikin kita jadi monster yang kelihatan keren. Keempat, media sosial, cermin atau topeng. Media sosial awalnya dibuat-buat saling terkoneksi. Tapi makin kesini, medsos bukan lagi cermin, tapi topeng. Kita gak tampil jadi diri sendiri, tapi jadi versi yang menurut algoritma paling layak dikagumi. Kita cari validasi, bukan koneksi. Kita posting senyum, padahal hati lagi hancur. Kita pamer pencapaian, padahal hidup kita penuh tekanan. Medsos jadi panggung. Semua orang tampil, semua orang pengen tepuk tangan. Tapi, siapa yang jadi penonton? Siapa yang jadi diri sendiri? Ini yang bikin kita pelan-pelan kehilangan keaslian. Kita mulai menilai diri berdasarkan like dan views. Kita mulai minder karena bandingin highlight hidup orang.
Padahal kita lagi di fase behind the scenes. Bahkan, kadang kita lebih peduli tampilan story daripada kondisi asli keluarga sendiri. Dan ironisnya, semakin update kita di dunia maya, semakin kosong rasanya di dunia nyata. Medsos itu alat. Tapi ketika alat itu ngerusak persepsi diri dan bikin kita gak jujur sama realita, berarti kita udah pakai topeng yang salah. Dan topeng itu, makin lama dipakai, makin berat buat dilepas. Kelima, dunia cepat, jiwa kita lambat, segalanya sekarang serba cepat, paket bisa sampai dalam sehari. Makanan datang dalam hitungan menit, chat dibalas telat 5 menit aja, udah dibilang cuek, dunia nyuruh kita terus gerak, terus update, terus produktif. Tapi pertanyaannya, jiwa kita udah siap ngikutin belum? Banyak dari kita ngerasa lelah, tapi gak ngerti kenapa. Padahal tubuh sehat, gadget lengkap, sinyal kenceng, tapi hati rasanya kayak, lambat, ketinggalan, dan sepi. Kita udah kebiasa ngejar waktu, sampai lupa nikmatin waktu. Kita lari ngejar sesuatu yang bahkan gak jelas tujuannya. Kadang, saking cepetnya hidup ini, kita jadi gak sempat mikir. Sebenarnya gue lagi ngapain sih? Jiwa itu butuh ruang buat nafas. Tapi dunia sekarang gak kasih jeda. Kita dicekokin konten terus, info terus, pencapaian orang terus. Gak heran makin banyak orang yang overthinking, burnout, dan ngerasa hidupnya kosong. Cepat itu gak selalu lebih baik. Kadang yang lambat justru lebih dalam. Tapi gimana jiwa kita bisa tumbuh? Kalau terus dipaksa lari tanpa istirahat? Keenam, empati. Korban pertama di era digital, pernah gak lo baca berita orang kecelakaan, tapi malah direkam bukan ditolong? Atau ada yang curhat di medsos, tapi dijadiin bahan bercanda? Ini tanda-tanda nyata empati kita perlahan hilang. Di era digital, semua serba instan, termasuk reaksi kita ke penderitaan orang lain. Kita scroll tragedi kayak scroll meme. Kita lihat orang jatuh bukan buat bantu, tapi buat komentar. Rasanya, makin gampang kita tahu kesedihan orang. Makin tumpul juga rasa peduli kita, karena semuanya udah overload. Kita tiap hari disuguhin luka, tangis, dan konflik, tapi gak dikasih waktu buat merenung atau merasa. Jadi bukannya makin peka, kita malah makin kebal. Bukannya makin care, kita justru makin sinis. Empati itu butuh waktu, butuh kedalaman. Tapi dunia sekarang gak kasih dua-duanya. Kita diajarin cepet nanggapi, cepet ngejuge, cepet balas komen. Tapi gak diajarin gimana caranya ngerti isi hati orang. Dan ini bahaya, karena kalau empati hilang, kemanusiaan tinggal nama. Teknologi bisa canggih, tapi tanpa empati. Kita bukan manusia, kita cuma mesin yang bisa ngomong. Dan mesin gak bisa merasa. Ketujuh, kemajuan tanpa arah. Kita mau kemana sebenarnya? Kita udah maju jauh, mobil listrik, AI, robot pintar, bahkan manusia bisa keluar angkasa. Tapi pertanyaan pentingnya, semua ini buat apa? Kita terus bergerak, terus berkembang, tapi gak semua dari kita tahu arah. Kita ngejar lebih cepat, lebih besar, lebih banyak, tapi gak sempat mikir. Lebih dekat ke apa? Lebih bahagia atau justru lebih bingung? Banyak teknologi dibuat untuk mempermudah hidup, tapi justru bikin hidup makin rumit. Kita dituntut multitasking, super efisien, produktif 24 jam. Tapi akhirnya, kita ngerasa kosong, gak punya tujuan yang jelas, seolah-olah kemajuan itu jadi kayak lomba. Siapa yang paling update? Dia yang menang, tapi menang buat apa, bro? Kalau jiwa kita makin jauh dari makna, filosof kayak Kierkegaard dan Nietzsche udah lama nanya hal ini. Mereka bilang, manusia modern kehilangan arah karena terlalu sibuk ngejar dunia luar, tapi lupa ngurus dunia dalam. Dan itu yang terjadi sekarang. Kita tahu semua berita di dunia, tapi gak tahu isi hati sendiri. Kita bisa jelaskan teori besar, tapi gak ngerti kenapa tiap malam kita ngerasa hampa. Maju itu baik. Tapi kalau gak tahu tujuannya, kita cuma makin cepat ke arah yang salah. Kedelapan, apa yang sebenarnya kita cari? Coba jujur ke diri sendiri. Di balik semua scroll yang gak habis-habis itu, sebenarnya kita lagi nyari apa? Di balik update status, upload foto, debat di kolom komentar, apa sih yang sebenarnya kita kejar? Mungkin kita cuma lagi cari rasa tenang, cari tempat pulang, cari pengakuan, cari arti. Tapi karena gak tahu gimana caranya nyari ke dalam, kita sibuk cari keluar. Kita pengen dipuji, karena pengakuan itu bikin kita ngerasa ada. Kita pengen viral, karena takut hidup ini gak dilihat siapa-siapa. Kita pengen sibuk, karena kalau diam terlalu lama. Kita harus berhadapan sama rasa sepi yang selama ini kita tutupin. Padahal, hal paling penting justru gak bisa diukur dari angka. Followers, atau views, yang kita cari mungkin bukan teknologi, tapi kedekatan, bukan update, tapi kejujuran, bukan kecepatan, tapi kedalaman.
Tapi dunia modern ngajarin kita sebaliknya. Ngasih ilusi bahwa semakin banyak yang kita punya, semakin tenang hidup kita. Nyatanya, banyak orang paling sukses secara duniawi justru ngerasa paling kosong secara batin. Dan mungkin, kita semua, secara gak sadar, sedang nyari hal yang sama. Rasa damai yang gak bisa dikasih oleh teknologi. Kesembilan, bisa gak sih, teknologi dan moral jalan bareng? Banyak orang ngerasa dilema, mau ikut zaman, tapi gak mau kehilangan nilai, mau adaptif, tapi gak mau berubah jadi manusia yang dingin. Pertanyaannya, bisa gak sih, teknologi dan moral jalan bareng? Jawabannya, bisa. Tapi harus ada yang dikendalikan, dan itu bukan teknologinya. Tapi kita, teknologi itu netral, pisau bisa buat masak, bisa juga buat nyakitin. Medsos bisa buat nyambungin hati, tapi bisa juga buat nyebarin kebencian, yang nentuin arahnya, ya kita sendiri. Kita harus sadar, kalau moral itu bukan lawan dari kemajuan. Justru moral itu rem, biar kemajuan gak nabrak kemanusiaan. Lo bisa belajar AI, sambil tetap belajar empati. Lo bisa update dunia digital, sambil jaga komunikasi yang jujur sama orang tua. Gak semua harus jadi hitam atau putih. Kita bisa ada di tengah, hidup di zaman modern, tapi tetap punya akar nurani. Yang bahaya bukan teknologinya, tapi kalau kita jadi kehilangan hati dalam prosesnya. Jadi, bukan salah gadget kalau manusia makin rusak. Tapi salah kita kalau ngelupain siapa diri kita sebenarnya. Kesepuluh, akhirnya, semua balik ke pilihan kita. Di akhir semua ini, kita harus tanya ke diri sendiri. Kita mau jadi manusia seperti apa? Dunia bakal terus maju. Teknologi bakal makin canggih, AI makin pintar, hidup makin cepat. Tapi, itu semua gak otomatis bikin kita jadi manusia yang lebih baik. Kita masih punya kendali. Kita bisa pilih untuk tetap jujur di tengah kepalsuan. Bisa tetap peduli di tengah banjir informasi. Bisa tetap sederhana di tengah gaya hidup yang makin glamor. Semua balik ke kita. Mau hidup sekadar ikut arus, atau hidup dengan arah? Mau jadi penonton dalam hidup sendiri, atau jadi pemeran utama yang sadar kenapa dia ada? Kemajuan itu bukan musuh. Tapi kalau kita lupa diri, itu bisa jadi bumerang. Yang penting bukan seberapa update teknologi kita, tapi seberapa dalam kita bisa tetap jadi manusia. Karena di tengah dunia yang makin rumit, mungkin yang paling revolusioner adalah jadi manusia yang tetap punya hati. Gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar. Apakah lo juga ngerasa dunia ini makin cepat, tapi hati makin lambat? Yuk diskusi bareng. Karena mungkin, di tengah obrolan kecil kayak gini, kita bisa nemu arah yang selama ini kita cari.